Kendala zaman hutan itu manusia. Hamanya itu manusia. Hei, ingat ya, kalau mau buat hutan harus jadi macannya hutan. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ibu Rosita. Hanya ibu rumah tangga tapi bisa membuat hutan. Dari 2000 meter, sekarang 30 hektar. Ini adalah hutan organik. Dari mulai awal sudah organik. Kenapa ini berhasil dari 2000 meter sampai 30 hektar? Adalah tumpang sari atau agroforestry. Jadi semua pohon seluruh Indonesia ada di sini. 44.000 pohon yang ibu tanam. Dan jenis pohon adalah 120 jenis pohon. Jadi endemik Indonesia terkumpul di sini. Dan ini bikin kebun raya kecil. Dan ini akan kembali lagi ke alam. Karena ekosistemnya sudah kembali, binatang yang datang ke sini, fauna yang datang adalah 120 fauna. Burungnya ada 25. Bermacam-macam sudah datang ke sini. Ibu dulu pengusaha. Ibu punya warteg, punya toko, punya showroom, ibarat seperti itu. Suamiku juga perminyakan. Tapi memang sadar lingkungannya dari mulai melihat kehancuran Indonesia ini. Terus kenapa ibu bikin hutan? Satu keluarga kita komitmen membuat hutan. Karena sudah lihat di seluruh Indonesia kritis tidak ada hutannya. Itu. Jadi kita membuat satu keluarga itu hanya cita-cita membuat hutan. Jadi suamiku, anak-anak, semua awalnya tanah gersang dan kritis. 2000 meter itu pH-nya cuma 2 sampai 4. Dari tanah gersang tidak ada air, sekarang jadi banyak mata air. Karena apa? Ibu dulu dari pertama pun sudah dibikin zona. Zona konservasi, zona ekonomi, dan zona utility. Apa sih Bu zona ekonominya? Jadi zona ekonomi dari sayuran. Zona utility itu saung yang dibuat untuk ibu istirahat. Sampai sekarang tinggal loh ibu 25 tahun di sini. Biar orang tahu ibu tinggal di sini sudah 25 tahun. Untuk menjaga hutan ini dari siapapun. Terus apa sih zona konservasi? Ini loh yang menumbuhkan mata air. Bermacam-macam ibu tanam pohon. Hampir berapa jenis ibu tanam keras keluarlah dalam 2 tahun mata air. Kita bersyukur keluar mata air. Ternyata pohon itu menyimpan air dan menahan longsor. Kendala zaman hutan itu manusia. Hamanya itu manusia. Satu, orang menebang pohon. Karena kebanyakan orang maunya itu menebang, tidak mau menanam. Kedua, kamu tahu calo-calo tanah di sini sangat berabsorpsi pengen tanah ini. Kenapa begitu? Kalau orang punya 1000 meter, acap puncak loh ini hulunya Jakarta, sudah menjadi villa dan resort. Sampai orang berani meminta 1 meter 5.000 rupiah. Ibu dihadang di jalan, pakai golok segala macam. Hei, ingat ya, kalau mau buat hutan harus jadi macannya hutan. Satu, tanah kalau tidak dibeli oleh kita, kalau misalkan milik orang lain, mereka gampang untuk mengambil kembali tanah ini. Berapa banyak uang yang ibu asetkan ke sini? Kalau bilang bikin hutan mahal, orang tidak mau ngikutin bikin hutan. Salah satunya itu. Jenuh pasti ada, berjuang karena komitmen dengan keluarga. Komitmen dengan Indonesia yang sudah hancur ini. Dan ini hulunya puncak. Jakarta banjir 3 jam, bilang kiriman dari Bogor. Itu yang kita peduli. Karena penyerapan airnya itu sudah tidak ada lagi. Kalau kita tidak peduli, siapa akan peduli. Dalam 30 hektar ini tidak ada daftar warisan, akan kembali lagi ke alam. Siapapun datang boleh ke sini untuk melihat pohon dan melihat hutannya. Ini namanya kalau bilang orang Sunda ini pohon kaya. Kalau bilang ini Mahoni arborea. Ini 20 tahun. Lihat diameter aja ibu udah nggak kepeluk.
Ini sangat cepat besarnya. Ada lagi satu lagi, ada namanya pohon aprika atau manii. Dengar ya, pembibitannya sangat gampang. Kalau masih kayak semeter ibu lebih sampai 3 meter bisa pakai pakan kambing. Akarnya bisa menyimpan air dan menahan longsor. Ekonominya lebih bagus dari sengon. Ini bisa 15 tahun seperti ini. Ini 15 tahun. Tingginya berapa? 20 sampai 40 meter. Ibu juga sangat berduka, Indonesia sedang bencana. Sumatera semua sedang bencana. Dan kita sangat bersedih. Kita diapain juga ini sudah terjadi. Kata ibu, karena ibu orang lingkungan, kita perbaiki yang sudah hancur ini. Jangan saling menyalahkan. Karena kalau menyalahkan ini loh, ternyata itu kan bekas tebangan ya. Bekas potong atas, potong bawah sebenarnya. Apapun yang terjadi tidak bisa mengelak. Karena mata kita melihat. Bukan kata orang, kita melihat. Setiap kita nonton TV atau lihat di media semua itu kan sebenarnya sudah terjadi. Tapi ingat, jangan saling menyalahkan. Sep dari ibu nih ya, kepada semua pihak. Ayo kita tanam kembali, hutankan kembali. 1, pemerintah yang punya kebijakan. Pengusaha yang sudah merusak kita ajak kembali untuk perbaikan. Ketiga adalah masyarakat yang ada di sekitar. Tanpa masyarakat tidak akan berhasil. Itu. Jangan pohon keras semua. Ingat, karena masyarakat pun harus punya ekonominya. Kalau masyarakat punya ekonominya, mereka mau untuk menghijaukan dan merawat pohon. Masyarakat harus dibawa, dilibatkan. Minimal ekonomi untuk masyarakat juga terangkat. Masyarakat tidak mungkin mau ikutan untuk memperbaiki itu kalau tidak ada ekonominya. Ingat juga ya, kepada semua pihak jangan tanam tinggal. Harus tanam rawat. Ibu berhasil 25 tahun ini karena tanam rawat. Itu yang ibu sampaikan. Sekali lagi, semua jangan saling menyalahkan. Ayo kita sama-sama perbaikin Indonesia ini yang sudah hancur. Dan ibu selalu kalau nanam ibu ngobrol sama pohon. Ngobrol gini, jadi ya karena bumi ini sudah menangis. Harus kamu harus tunjukkan bahwa kamu berkarisma dan bernyawa. Selalu ibu ngagumi kenapa? Ibu kok sayang banget dengan tumbuhan. Karena kalau tidak diajak ngomong, bunga pun harus diajak ngomong. Karena dia selalu, gue diajak ngomong nih sama yang nanam. Saya selalu ajak ngomong juga ke pohon-pohonnya. Jadi ya, karena kamu ibu rawat, ibu siram, ibu pupukin. Jadi ya, alhamdulillah selama 25 tahun lihatlah pertumbuhannya. Dan kita bersedekah juga, ingat nih bersedekah kepada bumi ini. Dengar, setiap pohon adalah bernyawa dan punya karisma. Daun-daun ini bisa berwirid buat kita. Siapapun orang yang bersedekah tentang pohon, walaupun di rumah satu pohon, kita sudah bersedekah kepada alam ini, kepada bumi ini. Untuk kejaman no. Ingat, kalian harus mencintai lingkungan benar-benar dari jangan ada rasa gengsi. Ada sampah di jalan kamu pungut untuk menuju kepedulian kepada lingkungan. Karena kalau mereka anak muda juga nanam untuk ini, di rumah sakit oksigen tuh mahal loh. Biar kamu mencintai walaupun satu pohon di mana aja. Ada juga loh namanya illegal planting. Satu lagi lupa ibu. Kalau ada nebang pohon tuh kayak gitu-gitu, itu namanya illegal logging. Kalau illegal planting, nanam pohon di tempat yang kosong. Misalkan pinggir jalan. Beberapa jalan tuh kita nggak ada lihat pohon. Boleh setiap lewat nih anak-anak zaman now, mungut atau beli satu pohon, tanam. Jaraknya gimana Bu? 3 meter dari jalan. Jadi supaya tidak mengganggu. Kalau orang nanya, ini siapa yang nanam? Saya yang nanam. Boleh Bapak punya lahannya,
Boleh papa punya PU jalannya tapi pohon punya saya. Itu namanya illegal planting. Oke?